Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kota kecil di Indonesia, ada seorang pengusaha muda bernama Rudi. Ia memulai perjalanannya dengan sebuah warung kecil yang menjual makanan khas kampung halamannya. Dengan modal yang sangat terbatas, Rudi bertekad untuk membangun sesuatu yang besar, meskipun jalannya sangat berat. Seperti banyak pengusaha di Indonesia, Rudi percaya bahwa usaha kecil yang dikelola dengan hati dan kerja keras dapat berkembang menjadi hal yang besar. Namun, mimpi itu tidak datang dengan mudah. Rudi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa untuk bertahan hidup di dunia bisnis, dia harus berjuang melawan ketidakpastian, keterbatasan modal, hingga kerasnya persaingan yang datang tanpa henti. Bagian 1. Berawal dari warung kecil. Rudi lahir dan besar di sebuah desa di Jawa Tengah. Ayahnya seorang petani yang mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan kesederhanaan, namun juga memberikan pesan yang mendalam bahwa hidup tidak selalu mudah. Sejak kecil, Rudi sering melihat bagaimana ayahnya bekerja keras di sawah, namun pendapatan yang didapatkan selalu tidak pasti. Suatu hari, Rudi memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mengumpulkan modal kecil yang ia tabung dari hasil kerja serabutan dan memutuskan membuka sebuah warung makan kecil. Meski banyak orang meragukannya, Rudi tidak putus asa. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dengan kerja keras dan niat baik, segalanya mungkin. Namun, tantangan pertama datang saat warung yang baru dibuka sepi pengunjung. Rudi sering kali pulang dengan perasaan kecewa. Hatinya berat karena ia tahu bahwa usahanya bisa saja gagal. Tetapi, meskipun demikian, ia tetap melanjutkan perjuangannya. Ia mulai menambah variasi menu, mengubah harga, hingga menata warung dengan lebih menarik. Dia bahkan memutuskan untuk membuat promosi khusus agar pelanggan datang kembali. Kesulitan dalam mengelola keuangan. Seiring berjalannya waktu, meskipun ada beberapa pelanggan yang datang, keuntungan yang didapatkan sangat sedikit. Rudi merasa sangat terbebani dengan biaya operasional warung. Mulai dari sewa tempat, membeli bahan baku, hingga membayar gaji karyawan, semuanya terasa sangat berat. Suatu malam, setelah warung tutup, Rudi duduk termenung di belakang meja warung yang sudah mulai usang. Ia memikirkan bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan usaha ini. Uangnya hampir habis, dan jika ia tidak bisa menarik lebih banyak pelanggan dalam waktu dekat, warung ini mungkin akan gulung tikar. Ketidakpastian yang dia rasakan setiap malam menghantui pikirannya. Kenapa hidup harus seberat ini? Pikirnya sambil menatap warung yang gelap. Apakah ini sudah cukup? Atau aku harus berusaha lebih keras lagi? Di tengah perasaan putus asa itu, datanglah seorang pelanggan setia, seorang ibu rumah tangga yang setiap hari selalu datang untuk membeli makanan di warungnya. Ibu itu berkata, "Pak Rudi, masakan Anda enak sekali. Jangan menyerah, ya. Usaha Anda pasti akan berkembang. Saya yakin banyak orang yang akan datang kalau mereka tahu." Kata-kata ibu itu seperti memberi secercah harapan bagi Rudi. Sejak saat itu, ia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha lebih keras, melakukan promosi lewat mulut ke mulut, dan terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Rintangan terus menerpa. Namun, meski ada harapan, Rudi masih terus menghadapi banyak rintangan. Tidak hanya soal keuangan yang selalu menipis, namun juga datangnya persaingan yang semakin ketat. Warung-warung makan baru bermunculan di sekitarnya, menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Rudi tidak bisa mengalah dalam hal kualitas, namun harga bahan baku semakin meningkat, dan ia harus mengambil keputusan sulit. Pada satu titik,
Rudy merasa tidak ada lagi jalan keluar. Hutang semakin menumpuk, dan pelanggan pun mulai berkurang. Ia merasa seperti ada beban yang sangat berat di pundaknya. Semua orang menganggap bisnis itu mudah, tetapi tidak ada yang tahu perjuangan di baliknya. Suatu hari, ketika ia sedang mencari pinjaman untuk mempertahankan warungnya, ia bertemu dengan seorang pengusaha besar yang kebetulan sedang makan di warungnya. Pengusaha tersebut tertarik dengan semangat Rudy, namun juga memperingatkan bahwa dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian. Ada dua kemungkinan dalam hidup ini, Rudy, kata pengusaha itu dengan suara tenang. Kamu bisa jatuh dan menyerah, atau kamu bisa bangkit lebih kuat lagi. Yang menentukan itu adalah dirimu sendiri. Ingatlah, kegagalan bukanlah akhir, tapi pelajaran untuk langkah berikutnya. Kata-kata itu menjadi titik balik bagi Rudy. Ia mulai menata ulang segala sesuatunya dan berusaha untuk mencari solusi lebih kreatif. Ia mencari pemasok bahan baku dengan harga lebih murah tanpa mengorbankan kualitas, mulai mencari pinjaman dari berbagai sumber, dan meningkatkan kehadirannya di media sosial untuk menarik lebih banyak pelanggan. Setelah pertemuannya dengan pengusaha besar itu, Rudy memutuskan untuk menata ulang segala hal yang ada dalam usahanya. Ia tidak hanya melihat warung makan sebagai tempat untuk menjual makanan, tetapi sebagai sebuah tempat yang mencerminkan perjuangannya dan impian-impian besar yang ia miliki. Rudy sadar bahwa untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis yang keras, ia harus siap menghadapi segala tantangan dengan lebih bijaksana dan kreatif. Salah satu keputusan pertama yang ia buat adalah mengubah konsep warungnya. Ia memutuskan untuk tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga menciptakan pengalaman bagi pelanggan yang datang. Ia mulai menyajikan hidangan dengan cara yang lebih menarik, menggunakan bahan-bahan lokal yang tidak hanya murah, tetapi juga memiliki rasa khas yang menggugah selera. Semua itu dimaksudkan agar pelanggan merasakan keunikan dari makan di tempatnya. Namun, perubahan ini tidak datang dengan mudah. Rudy tahu bahwa biaya untuk mengganti sebagian besar perlengkapan dapur dan merombak desain warung cukup besar. Sumber daya yang ia miliki pun semakin menipis. Ia bahkan harus berutang kepada beberapa orang, termasuk keluarga dan teman dekat. Namun, meskipun demikian, Rudy terus bergerak maju, yakin bahwa usahanya akan membuahkan hasil. Tidak ada yang instan dalam hidup, pikirnya, semua ini butuh waktu. Menghadapi persaingan yang semakin ketat. Beberapa bulan setelah memulai perubahan, warung Rudy mulai mendapatkan perhatian dari pelanggan setia dan beberapa pengunjung baru. Namun, persaingan tetap menjadi ancaman yang nyata. Restoran-restoran baru dengan konsep yang lebih modern bermunculan di sekitar warungnya. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan, sementara Rudy hanya mengandalkan promosi mulut ke mulut dan media sosial yang masih terbatas. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pun semakin menambah beban Rudy. Harga bahan baku terus meningkat, sementara pendapatan tidak selalu stabil. Ia merasa hampir kehabisan tenaga, namun ia tidak bisa menyerah begitu saja. Jangan biarkan mereka melihat kelemahanmu, pikirnya, aku harus terus maju. Namun, ada satu masalah besar yang mulai mengganggu pikirannya, keuangan. Hutang yang ia ambil untuk membangun warung mulai menumpuk, dan ia merasa terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar. Setiap kali ia membayar satu utang, lebih banyak lagi yang datang. Rudy tahu, jika ia tidak bisa mencari solusi cepat, usaha yang ia bangun dengan susah payah ini akan segera runtuh. Bab 2. Menemukan jalan keluar. Rudy merasa tertekan. Ia berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya, tetapi semuanya terasa tidak cukup. Suatu hari, ketika sedang mencari inspirasi,
Ia melihat iklan tentang sebuah program pelatihan bisnis yang diadakan oleh sebuah lembaga pemerintah yang menawarkan pembiayaan untuk usaha kecil. Rudy memutuskan untuk mencoba peruntungan dan mendaftar ke program tersebut. Setelah melewati proses seleksi yang ketat, akhirnya Rudy diterima. Ia mengikuti pelatihan dengan serius, meski di dalam hatinya masih ada keraguan. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi di sana. Pelatihan tersebut membuka matanya tentang bagaimana cara mengelola bisnis dengan lebih efisien, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran, hingga pengembangan produk. Dari pelatihan itu, Rudy mulai belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memasarkan usahanya. Ia mulai memanfaatkan media sosial untuk membangun branding, membuat konten yang menarik, dan memanfaatkan platform online untuk menjual produk secara lebih luas. Langkah ini tidak langsung membawa perubahan besar, namun sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan adanya perubahan. Panggilan dari pelanggan baru mulai datang. Bahkan, beberapa pelanggan yang dulu hanya datang sesekali mulai sering berkunjung kembali. Membangun brand yang kuat. Rudy menyadari bahwa tidak cukup hanya menawarkan produk yang enak, ia harus membangun hubungan dengan pelanggannya. Oleh karena itu, ia mulai menciptakan program loyalitas bagi pelanggan tetap. Setiap kali mereka datang untuk makan, mereka akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan menu spesial atau diskon. Program ini terbukti berhasil. Pelanggan merasa dihargai, dan mereka tidak segan untuk kembali. Namun, perjuangannya belum selesai. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi adalah masalah manajemen. Dengan semakin banyaknya pelanggan yang datang, Rudy merasa kesulitan untuk mengelola operasional warung seorang diri. Ia tidak bisa lagi mengandalkan diri sendiri untuk semua pekerjaan. Tidak bisa aku lakukan sendiri lagi, pikirnya. Aku butuh tim. Dengan hati-hati, Rudy mulai merekrut beberapa karyawan yang dipercaya untuk membantunya mengelola warung. Dia memastikan bahwa setiap karyawan memiliki visi yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjadikan pelanggan sebagai prioritas utama. Walaupun sempat ada beberapa tantangan dalam hal komunikasi dan koordinasi tim, perlahan-lahan semuanya mulai berjalan lebih lancar. Setahun setelah pelatihan dan perubahan besar yang ia lakukan, warung Rudy kini berubah menjadi sebuah restoran yang dikenal luas di kota kecil tempat ia tinggal. Pelanggan dari berbagai daerah mulai berdatangan. Beberapa bahkan datang dari luar kota hanya untuk mencicipi makanan khas yang disajikan Rudy. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah Rudy akhirnya bisa membayar hutangnya dan keluar dari tekanan finansial yang dulu menghantuinya. Ia merasa lega karena bisa membayar kembali orang-orang yang telah membantunya dan memberikan kesempatan kedua untuk sukses. Suatu hari, di tengah kesibukannya, Rudy duduk sejenak dan memandang warung yang telah berubah menjadi restoran kecil yang ramai. Ia merasa bangga melihat perjalanan panjang yang telah ia lewati. Semua rasa lelah, sakit hati, dan air mata selama ini terasa terbayar. Aku tidak pernah menyangka bisa sampai di sini, pikirnya. Dulu, aku hampir menyerah. Tapi kini, aku tahu, setiap tetes keringat dan setiap perjuangan itu berharga. Namun, Rudy tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Dunia bisnis selalu penuh tantangan, dan ia harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk bertahan hidup. Tetapi yang ia pelajari selama ini adalah bahwa keberhasilan bukan hanya soal memiliki banyak uang atau popularitas, melainkan bagaimana menghadapi segala kesulitan dan tetap bertahan. Epilog, inspirasi untuk pengusaha lain. Cerita Rudy adalah gambaran dari banyak pengusaha kecil di Indonesia yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Mereka bekerja keras di tengah ketidakpastian dan terus berusaha meskipun gagal berkali-kali. Tidak ada jalan pintas menuju sukses, tetapi yang pasti, dengan tekad yang kuat, kesabaran,
dan kerja keras, semuanya akan terbayar pada akhirnya. Rudy kini sering diundang untuk berbagi cerita dan pengalamannya kepada pengusaha-pengusaha muda lainnya. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada tantangan yang tidak bisa dihadapi, asalkan kita siap berjuang dan tidak mudah menyerah. Perjuangan adalah kunci utama dalam setiap perjalanan menuju sukses.